Ada dua tingkat persoalan. Ada yang sa'bun, sa'b. Ada yang usrun. Ada yang sahlun, ada yang yusrun. Sahlun, yusrun. Sa'bun adalah masalah atau kesulitan yang masih relatif sifatnya. Bagi si A sulit, bagi yang B mudah. Baik. Bahasa Mandarin sulit atau mudah? Sulit bagi kita, tapi bagi orang Cina saking mudahnya, anak kecil aja gini udah lancar bahasa Mandarin. Kan? Oke. Bahasa Arab bagi kita mungkin sulit. Tapi ada anak di Arab saya lihat tuh kecil-kecil udah bisa bahasa Arab. Anda katakan itu kan orang Arab Ustaz, tinggal di Arab. Tidak juga. Unta di Arab ribuan tahun nggak bisa bahasa Arab. Beo tanah kusir bawa ke Arab tuh. Assalamualaikum, assalamualaikum tuh bisa. Nah, ini enggak, itu refleksi aja gitu ya. Nah, ini yang relatif. Tapi ada kesulitan yang semua orang sepakat mengatakan itu sulit. Semua, mau orang manapun tinggal di manapun. Ya. Bawa mobil susah atau mudah? Sulit atau mudah? Bawa mobil. Sulit bawa mobil. Ya, kalau mengendarai mobil mungkin relatif. Bawa mobil, Pak. Bawa mobil. Susah kan? Nyetir mobil baru mudah, bawa mobil. Sepakat sulit ya? Itu usrun. Hamlus sayyarah amrun usrun. Angkat mobil, bawa mobil itu susah. Hampir mustahil itu. Ya. Lakin اللغة العربية تمكن عن اللغة أمر صعب قد يكون سهل قد يكون صعب. Orang mengatakan ini mudah, orang mengatakan sulit. Tapi hamlus sayyarah, bawa mobil, ngangkat mobil, itu semua orang sepakat usrun, ini susah. Jadi orang Arab tuh kalau ingin mengungkapkan persoalan yang rumit, yang semua orang mengatakan ini nggak mudah, itu usrun namanya. Kebalikannya, solusi. Kalau orang mengatakan ini mudah tapi relatif menurut si A ini gampang, yang lain kayaknya nggak mudah ini. Ini sahlun. Ada amrun sahl. Sahal binisbah indak, lakin binisbah liya ada amrun sa'b. Ya, paham? Tidak. Ya, ini gampang menurut Anda, bagi saya susah. Ya. Tapi kalau sudah mengatakan yusrul, hadza amr yusrul. Ya. Ini mudah banget bisa. Semua orang mengatakan iya. Ya, angkat sedotan gampang kan? Sedotan semua orang bisa. Bawa tisu bisa. Hadza amr yusrul. Hadza mendil, al-akhdh al-mendil hadza amr yusrul. Ini gampang banget, tipis, ringan, yusrun. Bapak Ibu silahkan cari di dalam Al-Quran. Untuk masalah kesulitan, Anda tidak temukan sa'bun. Yang Anda temukan usrun. Ini. Yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul inna ma'al usr. Dan ketika Anda mencari solusi, tidak pernah disebutkan sahlun, selalu yusrun. Coba lihat pasangannya. Dipasangkan ke sini. Inna ma'al usri fa inna ma'al usri yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul. Perhatikan. Ini dalam sekali, bahkan secara psikologis. Perhatikan kalimatnya, bawa dalam nuansa psikologi. Seakan ingin mengatakan begini, kalau punya masalah seberat apapun, sampai orang mengatakan mustahil dan gak bisa, selalu katakan pada dirimu, pasti akan ada solusi yang mudah. Pasti Allah mudahkan. Yang dulu aja selesai, masa yang sekarang gak selesai, pasti mudah, pasti mudah. Jadi kalau dihadapkan pada masalah apapun, ini ayatnya pakai. Dihafal itu supaya dibawa dalam hidup. Katakan pada diri kita, seberat apapun, oleh orang boleh mengatakan apapun, tapi orang kan tidak menentukan hidup kita. Dia tidak mengatur kita. Dia tidak tahu hakikat apa yang kita rasakan saat ini. Allah yang menentukan segalanya, mengatur segala halnya, memberikan kita jalan. Masa Allah yang menciptakan kita, tahu segalanya, memberikan kita jalan, kita tinggalkan. Orang yang nggak ngatur kita, nggak tahu kita, malah didengarkan. Makanya kalau sudah ada orang berbicara apapun tentang kita dan mengatakan mustahil, tinggalkan pendapat itu, karena itu sinyal pertama dari Allah ingin memberikan solusi pada Anda langsung tanpa perantara siapapun. Ini rumus. Contoh, terapkan. Kenal Nabi Zakaria? Bilang kenal, saya pulang. Nabi Zakaria. Ya. Viral dan banyak
gunakan, termasuk di Indonesia banyak namanya Zakaria, kan? Ngambil tafaul dari situ. Nabi Zakaria kan diuji, nggak ada orang hidup nggak ada ujian tuh nggak ada. Dan puncak tertinggi ujian Nabi Muhammad SAW. Ya, manusia paling takwa, sosok teladan yang paling indah, paling luar biasa, ujiannya pun paling banyak. Baru lahir sudah ada ujian, di kandung sudah diuji, dalam kandungan sudah diuji, baru lahir sudah diuji, wafat orang-orang terdekatnya, ya, baru berangkat ikut paman sudah diuji, udah orang nunggu mau bunuh beliau, karena viral akan ada nabi begini. Yahudi udah nungguin kan di Yathrib waktu itu. Ya, jadi semuanya ujian, dari belum lahir sampai mau meninggal pun ada ujian Nabi Muhammad tuh. Nggak ada yang nggak diuji, Bu, Pak. Nabi saja diuji, maka kita pun hikmah orang hidup pasti diuji. Itu sudah konsep kehidupan ya, ada di Quran surah kedua ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai. Setiap orang hidup pasti aku akan uji, kata Allah. Ya, setiap orang hidup. Lihat persamaannya ya, hidup berbanding lurus dengan ujian, masalah. Jadi tidak ada orang yang tidak hidup, tidak ada orang yang hidup yang tidak punya masalah, itu mustahil. Bapak ibu pun sekarang kelihatan kayak orang senang, tenang, diam, padahal mungkin menyimpan masalah yang tidak biasa. Tuh masalah tuh di meja tuh. Tapi ada rumusnya. Pertama begini dulu, hidup sama dengan ujian, pasti ada masalah. Jadi kalau kita masih hidup, pasti ada ujian. Hanya orang yang tidak hidup yang tidak diuji. Gak mungkin ada orang hidup ya tidak diuji, dan tidak mungkin ada orang meninggal diuji. Ya, dengan kehidupan. Makanya setan pun menggoda saat hidup. Ya, gak ada setan menggoda orang meninggal. Setan konslet itu. Kurang kerjaan. Maka orang yang tidak ingin ada masalah, artinya sudah tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada kan? Tandanya masih hidup. Nah, masalah ini diujikan pada kita bukan ingin membuat hidup bermasalah, bukan. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Tolong nanti diagendakan pembahasan yang untuk ke depan ya. Nanti kita akan bahas tentang ini kurikulum atau pedoman menghadapi persoalan hidup. Kurikulum persoalan hidup. Ya. Supaya membahas ini, runtutan tentang turunan hidup itu seperti apa? Ujian itu bagaimana pendekatan tentang ujian itu? Memahaminya bagaimana? Ya. Karena begini, kadang-kadang dengan tidak adanya pemahaman ini, akhirnya menyalahkan ujian itu. Dan puncaknya menyalahkan Tuhan. Kurang apa saya ya Allah? Saya sudah sholat, saya sudah puasa, sudah ngaji, tapi doa saya belum terjawab juga. Ya, kamu kurang sabar. Kurang nunggu. Dan yang indah tuh ini yang jarang orang tahu. Ya, yang indah itu kalau kita ngaji tafsir, ternyata masalah itu konfirmasi jawaban dari doa kita. Ya, jadi Allah itu kalau ingin mengabulkan doa kita, itu tanda pertama dikabulkan itu lewat masalah dulu. Masalah itu jembatannya. Jembatan menuju jawaban doa. Begitu jembatan kita lewati, sampai di titik itu, barulah kemudian kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu ada ayatnya, nanti sabar, pas masuk pada kurikulumnya kita bahas itu. Ya, nah saya mau kembali dulu kepada awal yang kita urai tadi. Ya, nih kembalikan ya, Pak Ibu sekalian, lihat sini. Ketika kita mengatakan ini, usrun, berikan kasus Nabi Zakaria, ini Nabi, orang soleh, orang hebat, diuji juga. Apa ujian yang paling berat bagi beliau? Divonis bahwa istrinya secara medis, secara klinis tidak mungkin punya keturunan. Maaf para ibu sekalian, maafkan saya sekali lagi, divonis monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan secara medis. Orang sudah mengatakan mustahil, tidak mungkin. Perhatikan kaidah yang tadi saya sampaikan. Ketika orang sudah mengatakan mustahil, tidak mungkin, lihat rumusnya di Quran. Tinggalkan pendapat dan opini orang itu, karena Allah ingin mengabulkan doa kita langsung darinya tanpa perantara. Dari mana rumusnya? Itu ada di Quran, surah ketiga, ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itulah Nabi Zakaria salat lalu berdoa khusyuk kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Perhatikan dengan detil. Qala, beliau berkata dalam bagian doanya, rabbi habli. Ya Allah yang merawatku, menyayangiku, berjanji bila meminta dikabulkan, bila sakit disembuhkan, bila salah dimaafkan, bila dosa diampuni. Perjanjian itu yang mengikat syahadatku. Alastu bi rabbikum qalu bala
syahidna. Ini tafsir yang luas ya. Habli dipilih kata wahab. Memohon dengan al-asmaul husna itu akan 2 kali lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang langsung memohon pada intinya. Itu rumusnya di Quran surat 17 ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau mau berdoa sebut nama Allah, Allah Ar-Rahman, atau pilih nama Allah sesuai kebutuhan kita. Jadi al-asmaul husna itu bukan cuma nama-nama indah dan baik 99, bukan. Tapi yang indah dan baik itu nama yang Allah tampilkan sesuai kebutuhan kita dalam berdoa. Misal, butuh ilmu sebut Al-Alim. Butuh rizki sebut Ya Razzaq. Ada masalah sebut Ya Al-Fattah. Jadi ibu kalau misalnya mau doa pakai al-asmaul husna, tidak harus semua dibaca, Bu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus terus, Ya Sabar. Nanti yang ibu nggak butuh dikasih. Sabar, ibu minta sabar. Sabar itu lawannya masalah. Ketika ada masalah, sabar. Ibu nggak ada masalah, minta sabar, dikasih masalah. Kalau menghafal, salah? Tidak. Mau baca? Salah? Tidak. Silahkan. Bacakan. Boleh zikir kalimat thayyibah pakai itu? Boleh. Sah-sah saja. Tapi kalau berdoa, robos Qur'annya, pilih sesuai kebutuhan. Nabi Zakaria kenapa memilih sifat wahab? Wahab itu artinya memberi tanpa batas saat ada hamba membatasi. Kata mintanya hab. Ya, qala rabbi habli, ya Allah, bahasa bebasnya begini. Orang sudah berkata, engkau enggak mungkin punya keturunan, istrimu terbatas, maka aku meminta kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Milladunka, dari sisimu saja, karena orang sudah menyimpulkan ini enggak mungkin, maka aku meminta darimu, aku tidak berharap dari yang lain. Ini konfirmasi awal. Kalau Anda punya persoalan dan orang mengatakan ini mustahil, ini nggak mungkin, pekerjaan itu nggak cocok buat kamu, ini nggak akan bisa begini, kamu nggak akan lulus, tinggalkan opini itu karena lisannya hanya mengkonfirmasi kehendak Allah, ingin memberi pada Anda langsung tanpa perantara manusia. Maka bangunlah malam, sempatkan ke mihrab, bikin hamparan sejadah, minta sama Allah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku yakin seyakin-yakinnya engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Tahu apa yang terjadi? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Langsung jawaban turun tanpa jeda. Nih, salatnya masih berlangsung berdiri, belum salam. Jadi selesai doa, langsung jawaban turun seketika. Dengan cepatnya. Itulah fungsinya ini. Keyakinan akan ini. Jadi kalau sedang ada masalah, orang puasa itu dilatih. Kan kita punya masalah tuh dari siang sampai nggak makan, nggak minum, ya kan? Ditahan, dibaik-baikin, pakai selepas puasa. Minimal optimismenya. Kalau ada masalah, insya Allah selesai. Ada solusinya. Allah baik sama saya, nggak mungkin Allah nggak kasih solusi. Katakan pada hati kita, ini ada solusinya, ada solusinya. Setelah itu, faidha faraghta ikhtiar. Pekerjaan ditolak terus. Ada waktunya saya diterima. Bismillah. Ikhtiar lagi. Lihat lagi kemapanan kita di mana, bakatnya di mana, cari lagi. Kalau sudah dapat, wa ila rabbika, nikmati ikhtiarnya, serahkan urusan kepada Allah. Jangan selalu bekerja orientasi hasil, nanti capek dan kecewa. Ibu kalau mendidik anak itu karena, maaf ya, ingin anak jadi ini, jadi itu, ujungnya kecewa, Bu. Yang dituntut oleh Allah itu cuma ikhtiar saja. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ikhtiar, Pak. Gak harus lihat gajinya berapa. Kadang kita pertimbangkan betul. Tapi yang penting nikmati ikhtiarnya. Kalau kita orientasi pada hasil, seringkali kecewa. Udah belajar bagus-bagus, tiba-tiba ujian hasilnya gak sesuai dengan ekspektasi. Pengen di kampus A, lulusnya kampus B, padahal udah tahajud. Ya, udah puasa. Tiba-tiba gak lulus, tempat lain. Terima dulu. Karena yang dilihat Allah ikhtiarnya. Nanti baru paham itu setelah berapa tahun kemudian. Karena ada setiap hal yang bisa dibaca oleh iman, ada yang bisa diterjemahkan oleh akal. Ketika akal tak sanggup untuk menjangkau, maka gunakan imanmu untuk bisa menerimanya. Iman dipakai, hikmah datang. Nah, itu sudah banyak kisah yang kita bisa dapatkan itu. Ada orang ketinggalan pesawat, tadinya marah-marah gitu kan. Ya, tiba-tiba habis dia sholat, ketinggalan pesawat, tiba-tiba pesawatnya kecelakaan dan sebagainya. Ya kita berduka bagi yang kena musibah, tapi saat yang bersamaan, bagi orang yang mengalami peristiwa itu akan ada rasa yang berbeda. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ya kan? Itu. Nah, itu ada tambah. Dulu kan begitu ya, sudah selesai. Itu. Paham?
Cukup dulu ya.